Selamat sore, sahabat pembelajar, di mana saja Anda berada, bagaimana kabar Anda? Semoga Anda sehat ya, yang penting sehat sekarang ini. Saya Dewa kembali menjumpai Anda di seminar online yang diselenggarakan oleh Indonesia Belajar. Untuk Anda yang belum mengenal Indonesia Belajar adalah sebuah media untuk belajar yang berisi motivasi, inspirasi, dan tentu saja pengetahuan dari para narasumber terbaik Indonesia. Indonesia Belajar hadir dalam platform mobile aplikasi yang bisa Anda download di Google Play Store ataupun Apple App Store, dan juga Anda bisa klik website kami di indonesiabelajar.id. Anda bisa follow Instagram kami di indonesia_belajar.id, dan juga Anda bisa bisa like Facebook fanpage kami di indonesiabelajar.id. Nah, baik, sahabat pembelajar, seminar online sore hari ini kita menghadirkan seorang yang luar biasa. Beliau adalah Mas Andri Wintarso, seorang pelukis dan pendiri Yayasan Forum Seniman Bekasi, yang sore hari ini sudah hadir di tengah-tengah kita. Selamat sore, Mas Andri. Selamat sore, Mas Dewo. Gimana kabarnya nih, Mas? Baik, kabarnya sehat. Alhamdulillah sehat. Baik ya. Sudah lama ya nggak ketemu ya, Mas Andri ya? Iya, hampir 4 minggu kali ya. 1 bulan lebih. Ya. 1 bulan. Oke. Mas Andri, ini kita sore hari ini akan belajar menggambar kreatif ya, tingkat dasar ya. Nanti mungkin kita bisa, Mas Andri akan memberikan kita pencerahan ya, bagaimana sih menggambar secara kreatif ini di tingkat dasar. Nanti mungkin ada prakteknya juga nih Mas ya? Iya, ada. Makanya mungkin disiapkan kertas sama pulpen atau pensil atau apa aja, bisa A3, semacam ini nih yang di belakang saya. Sebesar itu, nanti disiapkan aja masing-masing peserta. Ya, untuk Anda, sahabat pembelajar yang join sore hari ini, kalau belum persiapkan, segera persiapkan pensil atau pulpen dan kertas. Kalau ada A3 boleh lebih bagus ya, A3 ya. Baik, sahabat pembelajar, Mas Andri, sebelum kita mulai, saya ingatkan dulu kalau nanti dalam penjelasan Mas Andri ada pertanyaan atau mungkin ada sharing, silakan Anda bisa tulis di Zoom Group Chat atau nanti bisa juga buka mic, sekalian kalau bersedia buka kamera untuk interaksi bersama kita semua ya, sore hari ini. Baik, Mas Andri, ini bagaimana nih menggambar kreatif di tingkat dasar ini, Mas Andri? Silakan. Ya. Baik, saya sapa dulu ya, yang udah ikut hadir hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam sehat semua. Di masa COVID ini semoga kita semua selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Saya mau menyapa dulu satu-satu kali ya, Mas Dewo ya. Ya, silakan Mas. Ada Mbak Elis nih. Mbak Elis nih pengajar nih, guru dia, hebat dia. Dia mudah-mudahan berguna ya nanti untuk pengajarannya. Terus ada Abiah ya, Abiah Nibras. Kemudian Mbak Flora Valentina Siagan, Mas Abadi Siregar, kemudian ada siapa lagi nih, Jessica, Bayanda, Kevin, Claudia, Jonathan, Abimanyu, kemudian dengan siapa nih, ada Regina, terus semua, ada Abiyu, Tamil, ada Richard. Oke ya. Oke, seperti yang awal pernah saya sampaikan, bahwa begitu banyak permintaan, kemarin sudah kita bicara tentang sejarah, tentang beberapa teori, mungkin ada baiknya saya juga bicara tentang teknis nih Pak, nih Mas Dewa. Untuk rekan-rekan semua bahwa yang paling utama dalam melukis adalah memang teknis menggambar. Nah, itu harus kita mulai dari dasar. Biar supaya kita paham. Ini dasar bisa dari mana aja bisa dimulai. Baik dari anak TK, SD, atau dia baru mulai SMA, atau mulai dari yang sudah dewasa. Ini banyak hal yang tidak diperhatikan oleh beberapa seniman atau beberapa yang memulai belajar menggambar. Bahwa mungkin saya akan ini langsung aja ya, karena waktunya juga cuma 45 menit. Ngerinya kalau untuk teknis kan saya harus perhatikan satu-satu nih. Ini Mbak Elis, itu ada muridnya banyak di situ? Sekarang ada muridnya ya Mbak Elis ya?
Ya, Iya, sedikit iya, iya. Biar sedikit. kalian ikut juga gambar ya. Ya, Oke, ya Melis. Ah, jadi ada bahwa sifat menggambar itu adalah juga tidak lepas dari tubuh kita, tidak lepas dari kelengkapan indera tubuh kita. Paling utama memang adalah misalnya tangan. Tapi semuanya itu seperti sebuah sirkulasi. Dari mana tangan bisa menggambar? Pertama dia berasal dari dia akan berjalan dari mata. Dari mata kemudian ditelaah sama otak. Nah, di otak ini diolah. Kadang tanpa mata hanya beberapa inspirasi, satu ide akan diolah dengan baik oleh otak. Kemudian akan disalurkan ke tangan. Nah, ini yang harus dilatih terus. Kenapa skill suatu kalian atau itu membutuhkan sebuah latihan? Inilah gunanya. Kita biar paham alur dari sebuah perjalanan menjadi sebuah gambar. Jadi kawan-kawan semua bahwa yang harus diperhatikan dalam sebuah gambar itu adalah hasil goal gambarnya, kemudian proses pencariannya. Gitu. Proses pencarian kan macam-macam. Semua kadang-kadang lewat mata, kemudian lewat pikiran yang terekam, kemudian di pikiran diolah, kemudian menjadi sebuah ilustrasi. Nah, kemudian ada keinginan untuk menggambar, untuk digambar, kemudian bekerja juga akhirnya disalurkan ke tangan. Tapi itu juga tetap menggunakan monitor dari mata. Nah, ini yang perangkat-perangkat ini yang kadang orang nggak jeli untuk dilatih, gitu loh. Kemarin juga ada nanya siapa ibu, wah kalau saya ikut belajar gambar dasar ini bisa. Oh ya bisa, karena memang ini bagi orang yang melengkapi baik dari anak TK, SD maupun yang anak dewasa. Jadi memang untuk dasar ini saya menekankan adalah melatih fungsi-fungsi panca indera, gitu loh. Itu dulu deh yang harus kita inginkan. Jadi saat kita ingin menggambar sesuatu, mata kita menangkap sebuah benda, kemudian otak kita mengolah benda-benda itu menjadi apa, kemudian disalurkan melalui saraf-saraf ke tangan. Nah, tangan inilah yang benar-benar nanti terlatih untuk mengikuti kemauan otak, kemudian kemauan pikiran-pikiran, mengikuti kemauan apa yang dilihat oleh mata. Gitu. Jadi ada beberapa sumber gambar, Mas. Ada mungkin ada sumber gambar misalnya dia melihat objek langsung, melihat pada objek-objek itu. Nah, itu berarti dia akan melihat penganalisan dari mata. Gitu. Baru diolah ke otak, kemudian baru ke tangan. Tapi ada lagi sumber gambar yang berasal dari inspirasi, dari ilustrasi, dari pemikiran, dari segala macam. Dia sudah melepas dari bentuk-bentuk yang ada ditangkap oleh mata. Nah, ini banyak seorang ilustrator, seorang pelukis abstrak, segala macam. Dia akan menggunakan cara itu dalam bekerja. Tapi tetap mata, otak, dan tangan ini adalah sebuah siklus yang harus dilatih, yang harus terus nggak cuma sekali dua kali gambar. Nah, seperti itu. Kemudian perlu juga dipahami dalam sebuah berkarya, tangan ini sangat sensitif, sangat sensitif. Dia harus benar-benar bisa merasakan sentuhan sampai ke bentuk gambar gitu. Mungkin kalau orang yang mungkin beda lah, gambar pensil misalnya dengan menggunakan kalau kita gambar di Wacom di komputer gitu ya. Menggunakan Wacom itu pun sensitivitasnya kan berbeda tuh. Teknisnya harus tetap dilatih berkali-kali. Nah, ini seperti itu. Jadi memulai gambar saya sarankan inilah teknis dasar untuk melatih motorik, saraf-saraf motorik dari mata ke otak ke tangan. Seperti itu. Nah, oh ya tadi sudah saya bilang disiapkan juga, rekan-rekan sudah siap semua gambar kertas sama pulpen atau pensil. Ya. Sudah siap semua ya? Sudah disiapkan semua? Kita belajar ya. Oke.
Oke. Oke, udah siap semua? Ya. Kita akan mencoba gambar bahwa mulai dari hal bentuk yang sederhana, tapi dilakukan dengan spontan. Tapi di sini setiap saya menggambar, jangan mengikuti juga gambar dari saya. Saya akan beri kebebasan dari kawan-kawan untuk membuat eksperimen sendiri dari gambar ini dengan berbagai bentuk. Silahkan, gitu loh. Jadi misalnya gini, untuk sekarang karena waktunya ini harus cepat juga, karena saya harus mengoreksi juga supaya tetap tepat sasaran. Saya nggak bisa juga ngajar nanti, wah saya harus betul-betul saya lihat nih Mas, siapa ini gambarnya seperti apa. Ya, Jadi bisa langsung ya. Ya. Jadi gini, ini untuk awal kita belajarnya adalah saya akan mencoba membuat lingkaran. Ingat ya, lingkaran. Tapi dengan satu garis ya. Kita mencoba ini dengan refleks, karena ini melatih refleks ya, motorik. Refleks aja, semaksimal mungkin, sebulat mungkin. Tapi, nah, ini kan kertas, ada sepertinya. Ini kertas nih, anggap ini kertasnya A3. Saya memberi kebebasan memenuhi ini dengan lingkaran dari yang besar dan kecil, gitu. Tapi dengan berbagai kreativitas dari kawan-kawan semua. Nah, di sini saya minta kreativitasnya, apa sih yang kreatif? Minimal kreatif itu tidak mencontoh orang lain, minimal itu dulu. Dia akan mengikuti apa yang dia sendiri gitu loh. Jadi mencari sesuatu yang berbeda, mencari, oh ini udah ada, oh berarti saya yang lain, oh ini ada yang lain. Sementara itu dulu deh kreatif. Jadi kita membuat sesuatu yang berbeda dulu. Nah, di sini saya akan membatasi dulu bahwa kita akan membuat lingkaran ya. Membuat lingkaran. Saya tahu nih, kelihatan nggak dari sana ya? Saya akan membuat ini satu kertas ini, saya akan membuat lingkaran dulu. Segini, sebesar ini, kemudian sebesar lagi segini, sebesar lagi gini. Ini benar-benar utuh ya, diusahakan utuh. Kalau lebih ya itu nggak apa-apa, nanti kan bisa dilatih gitu. Kita benar-benar bikin satu lingkaran sebulat mungkin dan seutuh mungkin. Tuh. Oke, seperti itu. Ini terus sampai penuh. Ini yang teknik ini, tapi ini sampai penuh ya, sampai penuh, bulat, besar kecil. Nanti boleh di sela-sela sini. Tapi kalau ada yang mau kreasi, misalnya dia akan bikin bulat lagi di dalam lingkaran, di dalam bulat, boleh. Ya, di sini saya terus mau bikin lagi satu lagi besar. Yang penting belajar membuat lingkaran dari ini, memaksimalkan kertas A3 ini sepenuh ini. Gimana? Ada pertanyaan nggak untuk ini? Ada yang berat nggak atau gimana? Ya. Sahabat pembelajar, mungkin ada yang perlu ditanyakan terkait dengan instruksi dari Mas Andri? Udah jelas ya? Udah jelas ya. Jadi pokoknya berkreasi dulu deh, kreativitas. Mau bikin apa, yang penting lingkaran. Nah, tapi memaksimalkan ruang ini ya. Memaksimalkan ruang A3 ini dengan penuh. Nah, disinilah tantangan kreativitas kita ditantang untuk itu. Ya. Jadi kita akan membuat lingkaran sederhana, bulat, dan menyatu. Tapi refleks ya, melatih refleks tangan. Karena untuk dasar saya sederhana aja, kita harus melatih saraf-saraf motorik ini, mengikuti nggak kemauan dari mata, otak, kemudian ke tangan. Nah, itu dulu. Ya. Saya kasih waktu sekitar 10 menit, bisa nggak ya? 5 menit ya? Untuk mulai ya. 5 menit ya. Nah, nanti kasih unjuk ke saya dulu. Gambarnya dikasih ke HP-nya gini, biar saya bisa lihat satu-satu. Karena saya harus mengoreksi dulu satu-satu tuh hasilnya gimana. Ya. Oke. Baik. Mungkin siap bisa ya? Dimulai ya Mas ya? Oke, mulai. Nah, sembari mungkin saya juga akan bercerita bahwa menggambar
di sini saya memang cenderung menilai sesuatu anak itu yang berbeda, saling berbeda satu sama lain. Itu akan saya hargai sekali. Karena paling tidak anak itu mempunyai pemikiran untuk kemampuan diri sendiri. Dia mampu mengotak, oh ini gambarku loh, aku akan berbikin yang berbeda. Nah kalau anak atau kita sudah mulai berpikir seperti itu, dia akan selalu mencari celah untuk perbaikan dirinya, mencari celah untuk solusi apa yang dihadapinya. Nah ini kenapa disebut kreatif tuh sebetulnya ke situ arahnya. Jadi gitu. Yang paling sederhana tuh anak tuh adalah dia ingin menggambar sesuatu yang tidak mencontek, tidak mengikuti seperti yang ada. Dia akan berkreasi dengan sendirinya. Gitu. Makanya saya juga jarang memberi sesuatu tuh yang membuat anak-anak itu seperti kita gitu, tidak gitu. Saya akan membebaskan anak-anak ini melatih diri dia, melatih panca indera dia untuk mampu menangkap hal untuk menjadi sebuah gambar. Ya. Jadi membuat lingkaran ini ya Mas ya, melatih kita ya. Tapi ini bukan hanya lingkaran, ya, bisa ya, mungkin ada garis, bisa kotak, garis gitu ya, bisa ya. Iya, jadi nanti ini memang lingkaran ini melatih motorik tangan kita, membuat sesuatu yang spontan, gitu. Ya. Sama seperti pemain bulu tangkis atau apa yang mereka sudah gerak refleks gitu untuk membuat sebuah gambar, gitu. Nah itu yang harus dilatih dari awal, gitu. Iya. Mana kira-kira sudah ada yang ini? Ada yang bisa dikasih tunjuk ke saya dulu? Siapa? Oke. Siapa yang sudah selesai? Mungkin bisa ditunjukkan ke kamera ya, sambil mungkin buka mic ya Mas ya. Mungkin bisa nanti berinteraksi dengan Mas Andri. Siapa dulu? Coba dideketin. Ya, mungkin siapa dulu nih? Bisa mungkin langsung dilihat Mas Andri ya. Ya, siapa? Ini Mas. Diam. Aduh nggak kelihatan ya. Saya mau ngelihat Mbak Dwi gimana nih ya. Ini Dwi Heli. Oke. Nah ini Dwi Heli ya bener. Oke. Terus Dwi Heli terus. Mbak Dwi Heli. Kemudian di celah-celahnya itu kan udah bikin. Boleh dikasih lagi lingkaran lagi. Kecil lagi, lebih kecil. Penuh. Oke. Ya. Pokoknya jangan sampai ada celah kosong ya di antara lingkaran-lingkaran itu ya. Ya, Bu Dewi ya. Yang Mbak Dewi itu, Mbak Dwi ya, Mas Dwi. Ya. Mas Dwi. Paling Mas. Ini celah-celahnya ini harus penuh nih. Iya. Ini celah ini. Jadi tetap melatih dari nanti kan lingkaran ini mulai dari lingkaran yang besar sampai lingkaran yang kecil itu satu tarikan, satu garis ya. Satu garis ya. Oke, nabrak nggak apa-apa Mas. Oh, diusahakan jangan. Diusahakan jangan sampai kena. Ya, usahakan jangan sampai kena. Ini Flora itu, Mas Andri. Ya? Flora. Coba kelihatan nggak, Mas? Belum ya? Belum. Cara ngeliat yang itu gimana ya? Kalau terlalu dekat mungkin nggak bisa juga. Oh, gitu ya. Agak ada jarak diatur aja Pak, diatur. Jadi Mbak si Flora coba diatur bisa nggak? Jadi kenapa saya mau cepat ini dulu karena kita biar tahu problem-problemnya nih sebelumnya. Kelihatan ya? Oh, pakai pensil. Flora belum kelihatan ya Mas Andri? Nah itu belum kelihatan nih Flora ini. Ya, belum kelihatan ya. Oh ini kelihatan. Udah ada. Terlalu tipis. Tipis ya. Oh iya. Besar Bisa kecil. kelihatan. Oh itu dia ya. Oh iya. Terus dirapetin lagi ya. Oke. Jadi bisa gini. Silakan bisa pilih. Karena itu kan bisa diisi juga kan. Di luar lingkaran yang besar diisi lagi. Ini siap. Ini mamanya. Oh ini mamanya. Oh, ini mamanya. Iya, boleh. Terus, aduh, enggak.
nggak bisa begitu kebaca ya. Iya, diterusin aja. Apa di Siregar kayaknya tadi juga udah. Iya. Di Mana? siapa? Apa di Siregar? Abadi Siregar. Coba lihat gambarnya. Ditunjukkan, Dek. Aduh, Waduh, karena bias. Oh, ini udah nggak bisa kelihatan. itu ya. Nggak bisa jelas Nggak tapi. besarin ya. Iya, Oh, agak halus, agak Oh, halus. Ya, ya. Ada lingkaran besar, lingkaran kecil gitu, Mas. ada yang jadi nggak nampak, Pak. ini pakai spidol ya? Bukan, pakai pensil. Oh, pakai pensil ya. Oke. Oh iya iya iya, ini udah ini nih. Nah, jadi gini, lingkarannya dibuat satu tarikan, set ketemu gitu ya, satu tarikan. Iya. Nah, itu latih terus. Andai kata agak mencong dikit, usahakan sebulat mungkin. Nah, ini yang disebut latihan nih. Nah, itu kan besar-besar nih. Baru nanti di celah-celah yang besar ini buat lagi kecil. Gitu. Nanti ada celah lagi kecil lagi. Jadi makin lama makin buat yang semakin kecil. Iya. Di sini perlu ngelatih sebuah lingkaran yang mudah. Dan itu bebas ya, misalnya bisa juga gini dong. Kalau ada yang berkreasi lain nggak nih, coba? Ada kreasi yang lain nggak? Coba Mbak Lis. Abi. Mbak Lis yang muridnya, coba dideketin gambarnya. Coba lihat Mbak Lis. Nggak begitu kelihatan ya? Iya. Iya. Sekarang tapi bisa ada seninya, bukan? Oh, nih, aduh. Bisa dideketin Mbak Lis? Gambarnya? Mungkin bias sinar ya. Oh, iya. Bisa, Mbak Lis, dideketin. Dideketin agak lama, Mbak Lis. Bisa. Dilihatin lagi, Mbak Lis. Coba. Mbak Lis, dilihatin lagi, Mbak Lis, gambarnya. Yes. Mungkin nggak dengar kali ya. Oke. Mbak Lis. Ya. Atau ada lagi? Udah ya. Siapa? Abia ya, Abia. Terus, Abia. Abia mau lihat gambarnya, coba Abia. Ya, coba lihat. Oke. Oh, Kreasinya, oke. nah, ini agak jelas nih. Udah penuh belum itu A3-nya? Ya, dipenuhin ya, semua ya. Semua ya. Oke. Dipenuhin dulu gambar semuanya ya. Ada lagi yang mau ngasih itu? Abimanyu tadi? Ya, Oh, Abimanyu. Mas Andi. Oh ya, Abimanyu, oke. Terus, ya benar, ya oke. Itu udah yang inian ya, oke. Oke, Abimanyu. Nah, sekarang yang sudah gambarnya sudah penuh, ini kan di celah-celah ini kan ada lagi nih, kecil nih. Dibuat lagi ya, rapet ya. Kecil lagi. Gitu ya. Atau lingkaran kecil-kecil lagi. Gitu, penuh. Jadi, dari lingkaran yang sudah dibuat, kita buat yang ketiga atau keempat, lingkaran yang lebih kecil lagi. Biar bisa masuk ke sini. Masuk ke dalam celah-celah ini. Terus sampai penuh ya. Gitu ya. Tapi sekali lagi, kalian boleh bebas ini seperti ini. Kalian boleh bebas berkreasi. Mau di dalam lingkarannya ini ada di dalam, boleh. Seperti ini, boleh. Pokoknya bebas. Pokoknya, atau bentuknya begini. Oh, saya maunya dari sini buat lingkaran gini. Boleh. Dari yang paling besar, paling kecil boleh. Gitu. Ya. Pokoknya dieksplor sebebas mungkin. Yang penting kalian melatih lingkaran mulai dari besar, sebesar ini, sampai yang sekecil ini. Penuh nih, satu A3 ya. Oke ya. Paham nggak? Paham ya. Paham ya. Jadi buat intinya hari ini kalian berkreasi membuat lingkaran mulai dari yang besar sampai yang kecil dalam kertas A3 ini penuh.
gitu. Kreasi bebas. Mbak Elis, udah ada ya muridnya yang bisa dikasih unjuk gambarnya? Ada ya? Kejauhan, nggak deket, nggak apa nggak Ketahuan, kelihatan. ketahuan. Mungkin bisa dideketin sedikit. Kelihatan putih semua ya? Dideketin ke kamera, Bu. Satu-satu mungkin jadi kelihatan. Iya. Dideketin Ini lagi. maaf, Flora dengan itu ya. Oke. Nah, makanya saya selalu mengajarkan ke murid saya untuk yang awal yang perlu kita latih adalah kelengkapan tubuh kita, kelengkapan perangkat yang ada di tubuh kita untuk menggambar. Nah, itu yang saya latih dulu di awal. Setelah ini saya juga kan akan menggambarkan garis gitu. Tapi kalau waktunya mungkin itu yang berikutnya ya. Itu juga perlu dilatih, garis yang lurus, garis yang apa. Nah, itu juga melatih tangan, melatih mata, tangan dan otak kita untuk merekam itu semua. Gitu. Jadi sebelum kita menggambar yang macam-macam, yang di luar dari itu, nah kita melatih gambar, mengeksplor dari bentuk-bentuk yang sederhana ini. Ya. Nah ini mungkin buat Mbak Elis bisa diinin juga nih buat murid-muridnya. Jadi muridnya dilatih dulu di motoriknya dulu, di tangan. Gitu. Oke. Jadi garis ini refleks untuk membuat sebuah lingkaran yang refleks itu yang semakin dia membulat, semakin dia tidak lewat garis-garisnya benar-benar tepat, nah itu udah bagus gitu loh. Kemudian oke, yang udah bisa dilihat lagi gambarnya siapa? Ada Flora. Coba lihat. Emang sebaiknya pakai video. Oke, lebih dekat lagi deh. Coba lebih dekat. Oke. Ada celah lagi nggak itu di antara lingkaran yang bisa dikasih gambar lagi? Ada celah lagi nggak? Coba diisi lagi ya, Flora ya. Jadi diusahakan jangan sampai ada celah. Diisi lagi dengan lingkaran-lingkaran yang lebih kecil. Coba kamu lihat nanti hasilnya deh, kalau udah jadi. Bagus nggak? Coba Abia, lihat boleh hasil terakhir. Abia, ya deketin dong, deketin. Oke. Nah, ini kan kamu udah berapa lingkaran tuh yang besar, sedang ya. Kamu bikin kecil lagi ya. Di antara celah-celah itu ya. Ya, bikin kecil-kecil lagi, lebih kecil lagi. Nah, kayak Abia ya. Ayo coba bikin lagi. Di celah-celahnya dikasih lingkaran lagi yang kecil-kecil. Oke. Ini asik nih kan. Jadi nanti anak-anak yang kita kasih gambar begini, hanya ada hasilnya begini ya, bagus ya. Nanti coba lihat hasil terakhirnya deh. Iya. Ini nyusun lingkarannya ya, Mas. Abadi Siregar, apa anak sudah? Siap. Coba lihat gambar terakhirnya. Oke. Nah, di celah-celah yang antara lingkaran yang besar itu kasih lagi ya lingkaran kecil ya. Yang lebih kecil, lingkarannya kecil gitu, kecil penuh.
Oh, Eki Wulandari. Halo. Mana coba lihat. Oke, kamu deketin lagi. Oke. Nah, yang di antara celah-celah yang besar itu, oke, kamu buat lagi lebih kecil, ada celah nggak itu? Kalau ada celah, diisi lagi ya. Lebih kecil lagi lingkarannya ya. Oke. Gimana ya cara nilainya ya, biar bisa terlihat ya. Jelas. Agak sulit juga ya. Saya kadang-kadang nggak jadi pertanyaan di pikiran saya gitu kalau yang belajar sama saya nggak ngelihat cara ini. Hah? Iya. Coba Mbak Elis, anak-anaknya, anaknya coba pengen tahu satu-satu mana hasilnya. Deketin lagi, deket kamera, sampai deket. Lagi, satu-satu aja gambarnya, satu-satu, deketin kamera. Satu-satu. Iya. Satu gambar, satu-satu. Kejauhan masih, Melis. Deket. Nggak kelihatan, Melis. Mbak Elis deket sedikit, Mbak Elis. Ya. Ini satu maju nih. Ya. Oke. Nah, ini siapa nih yang paling depan nih? Ini yang paling depan dulu satu nih. Kamu isi lagi ya, yang sama lingkaran kecil lagi ya. Oke. Yang lainnya Mbak Elis. Yang lainnya, nah ini diisi lagi yang penuh, sampai A3-nya penuh nih. Nah ini Mas. Oke, nah ini. Nah ini bagus nih, kreasinya nih, agak unik. Itu yang mana? Yang tadi, yang lingkaran Mbak Elis, muridnya? Ya, muridnya Mbak Elis yang tadi. Yang tadi ada satu lagi yang sebelah kiri itu, yang baju kuning ya? Iya, mana baju kuning. Unik tuh. Yang agak beda dikit. Nah ini agak lama, tunjukinnya agak lama. Deketin lagi. Deket kamera lagi. Kamera. Kelihatan ya. Tadi kok kelihatan ya? Mungkin lagi autofocus, kameranya udah hilang. Iya. Iya. Ada lagi, siapa lagi? Ada tiga gambar. Itu yang mana ya? Terus tadi udah 2 ya Mbak Eli, siapa lagi tuh yang itu? Eki Wulandari, coba mana karyanya Mbak Eki? Terus coba deketin lagi. Oke. Kamu kalau sudah rapi semua, itu udah itu ya. Oke, iya. Jangan sampai ada celah ya antar lingkaran yang besar ya. Ya, Eki ya. Yang antara yang besar kamu isi lagi kecil-kecil aja. Kecil-kecilan boleh kamu isi kalau ada celah ya. Ada lagi, siapa lagi? Halo, ini ada Azril, ada Alifa. Halo, ini kok gak ada gambarnya nih? Iya. Ada Muar, ada Abel, ada Siva. Ada Jonathan. Abimanyu tadi kayaknya udah selesai juga tuh. Mungkin udah rapat. Mana ya. coba Abimanyu coba. Kevin, Claudia, mana nih? Tuh. Abimanyu, ayo Abimanyu. Mana deketin? Ayo nih yang cowok sendiri nih. Deketin ya. Lihat. Nah, oke. Di tengahin. Oke. Jadinya keren kan tuh ya? Ini ada yang gelap sebelah sini nih, udah lengkap ya? Progresnya perlu sedikit lebih lama. Oke. Kamu rapin lagi ya, penuhin lagi ya. Oke. Yang lingkaran kecil-kecil itu ya. Oke, terus lanjutin Abimanyu. Ayo, namanya lanjutin lagi. Ayo Flora, mana Flora? Flora udah belum? Tadi atau mamanya yang gambar ya, sebelahnya juga boleh mana? Coba lihat Flora, dideketin deh, deket sama kamera. Oke, Ya. Iya. Iya, ini oke, menarik nih. Oke, kayaknya yang lebih kecil lagi masih ada ya, masih bisa nggak ya?
Flora buat lagi lingkaran lebih kecil lagi, kecil-kecil lagi. Mamanya nih. Nah, iya nih. Nah, ini yang masih ada celah nih. Bikin lagi ya. Oke. Bikin lagi lebih kecil lagi. Jadi dia rapat. Makin lama makin rapat. Gitu. Nah, ini oke nih. Mbak Eli, siapa nih? Nah, ini oke. Nah, yang ini kan masih kosongnya sebelah sini ya. Ini oke nih. Jadi ada satu lingkaran, dalamnya ada kayak bunga. Jadi kesannya kayak lingkaran jadi kayak bunga. Ya betul, Mbak Eli. Kayak tadi lagi tuh. Itu dipenuhin ya, A3-nya ya. Penuhin ya, seluruhnya ya. Lebih bagus ya, Mas ya? Ya. Jadi kreasinya enak nih, macam-macam nih. Ya. Dipenuhin lagi. Abadi Siregar, mana lihat hasil terakhirnya? Deketin. Ya oke. Ya. Agak-agak itu cahaya ya. Tunggu. Pak Abadi. Kalau ada celah lagi yang kecil lagi ya. Jauhin. Oke, yang kecil lagi. Buat lagi lingkaran kecil lagi di celah-celah itu. Jadi padat nanti. Jadi kalau masih ada celah-celah di itu, di antara lingkaran yang besar, buat lagi kecil lagi, lebih kecil. Ya, ayo diisi lagi. Nah, Abia, mana Abia? Nih, saya mau menyapa juga yang lainnya yang sudah itu. Siapa nih? Kevin, Claudia, Jonathan, ini Regina, Abiyu, teman. Ada Muara, ada Abel, ada Siva ya, Siva. Oke. Apa hasil gambarnya nanti difoto, kemudian kirim ke sini aja ya? Bisa gitu ya kali ya, Mas Dewa ya? Gimana ya, Mas Dewa? Biar saya bisa nganalisa satu-satu. Untuk setelah belajar gambar ini. Kecat bisa nggak ya? Saya belum coba sih. Maksudnya difoto, terus nanti dia kirim gitu ya? Mas Dewa, kirim ke WA aja ya? Hah? Iya, WA aja sih sebenarnya, WA aja bisa. Ya. Bentar saya bisa nganalisa satu-satu. Oh, nanti kalau ikut belajar lagi kan saya udah tahu. Oh, ini oke. Oke. Mas Dwi nggak ikut, nggak ngetor gambar lagi? Idenya lagi mampet. Iya. Memang ini untuk yang ini intinya nggak 50-50 lah. Ini kan memang untuk melatih tadi motorik tangan, itu aja mata, tangan. Jadi dia benar-benar sensitif dan refleksnya tuh sudah terbiasa gitu, bikin lingkaran, bikin garis, bikin lengkung. Nanti anak-anak atau siapa aja yang belajar sudah tangannya tuh sudah mulai terlatih gitu loh. Dan dari, nah ini ada Azril. Mana coba lihat gambarnya Azril? Azril bisa lihat gambarnya, dideketin. Tadi udah tahu ya, bikin lingkaran ya? Iya. Telat, Pak. Ya udah, bikin lingkaran ya. Jadi lingkaran besar dulu. Nih ya, nggak apa-apa, Azril lihat ya. Iya. Nih, lihat Azril. Ini apa namanya? Ini ini bisa. Oh, nih. Jadi buat lingkaran besar-besar dulu. Baru nanti di celah-celah lingkarannya itu buat yang sedang. Kemudian kalau masih ada celah lagi, bikin lagi yang kecil, semakin kecil. Tapi bebas ya. Bisa aja nanti yang lingkaran yang ini dibikin begini, lingkaran 2, lingkaran ketiga, lingkaran keempat sampai kecil. Begitu ya. Silakan bikin kreasi masing-masing. Ayo Azril mulai ya. Udah paham kan? Ini pakai kertas A3 penuh ya nanti dibuatnya ya. Sampai penuh.
Mas Andri nanti mungkin fotonya bisa dikirimkan ke Bu Indah ya. Boleh, boleh. Jadi diumumin aja nanti Nomor foto-fotonya handphone yang sudah saya tulis di chat. Mungkin sampai siapa lagi yang itu hasil karya terakhir ya. nyapa satu-satu nih biasa ya. Ya. Abel, Siva nih nggak belum ini ya. Abiyu. Ya. Gina, Muara. Ya, mulai mungkin kita akan di Indonesia Belajar ini, saya juga akan mulai bicara teknis, tapi juga saya akan selipi beberapa pengetahuan tentang seni lukis. Karena walaupun gimana seni lukis itu banyak sekali manfaatnya. Seperti dari awal yang di pertemuan kita pertama, dia bisa menjadi penolong diri kita untuk sebagai komunikasi buat ke siapa aja untuk mengerti maksud dan tujuan kita, mengerti rancangan kita, gagasan kita, gitu. Juga gambar akhirnya kalau komunikasi sudah bagus, gambarnya sudah bagus, orang mengerti, mesti kita akan digunakan juga untuk sebuah perusahaan, sebuah apapun di bidangnya, kita pasti akan bermanfaat dan otomatis kita akan bisa bekerja. Tuh kalau dalam segi pemanfaatannya ya. Makanya saya sarankan untuk kawan-kawan semua, adik-adik semua, belajar gambar lah. Nanti besarnya jadi apa, insya Allah berguna. Gitu loh. Oke, sudah ada yang siap. Mulai lagi. Mbak Elis, sudah ada yang mulai? Siswanya? Oke, tadi Abia udah siap? Coba lihat Abia. Nah, oke. Ya, betul. Ini udah rapi ya, udah semua ya. Satu kertas sudah penuh ya Abia ya. Satu kertas A3 ya. Oke, terus sudut-sudutnya di pojoknya. Kalau masih ada celah lebih kecil lagi silahkan loh. Diisi lagi kalau masih ada celah. Kadang-kadang ada celah begini nih. Ada yang dulu yang rajin dia bisa masuk ke kecil sini gini nih. Nih. Ada yang di celah semacam gini, dia ada bisa juga gini kecil gitu dia masukin dia. Gitu. Silakan ya. Terus misalnya yang lingkaran yang sebesar ini dia bisa di dalamnya sini. Gitu. Ya. Silakan dikerasin lagi. Kalau udah penuh, Siap, Pak. ya. Tadi siapa ya? Sebentar. Flora. Oh, Flora. Mana Flora? Oke, Flora. Wah, ini yang keren nih. Ini ada Flora. Saya satu-satu bahas ya. Flora, oke. Oke, penuhin lagi. Ini lingkarannya coba di semakin lingkaran yang bulat banget itu ya Flora ya. Buat lingkaran yang bulat, bener bulat ya. Diusahakan dilatih sebulat mungkin. Oh ini nih, keren ini. Yang muridnya Mbak Elis. Wih, jadi kayak bunga-bunga gitu ya. Oke nih, bagus. Penuh, dia kreasinya juga oke. Gambar lingkaran dari mulai kecil sampai besar. Oke, ini. Nah, ini yang kita maksud. Kenapa? Dari lingkaran aja kita bisa menjadi gambar berbentuk macam-macam. Coba perhatiin, ini saya akan screenshot. Ini menarik nih gambar ini nih. Menarik gambar ini nih, yang muridnya nih, siapa namanya nih Mbak Elis? Namanya muridnya ini? Ini oke nih, dia hanya, jadi gini, ini kan sederhana, hanya lingkaran, tapi dia bisa berkreasi macam-macam dengan berbagai bentuk. Ada besar, ada kecil, tapi itulah yang kenapa saya anggap disebut kreativitas di sini. Gitu ya. Halo? Nah. Mana Mbak Elis tadi? Coba biar bisa dibahas, ditempel lagi. Yang gambar yang tadi Mbak Elis. Wah ini juga nih. Nah, ini, wih, udah sebentar Mbak Elis, tahan dulu ya. Tahan dulu. Nah, ini menariknya apa? Lingkaran itu dia jadikan bentuk-bentuk ini nih. Nah,
Tuh, bisa dilihat ya yang lainnya ya. Dia bisa berkreasi seperti bunga, seperti macam-macam ya. Unik nih, ini oke nih. Nah, kayak gitu ya. Yang lainnya jadi memang dikasih bebasan dari lingkaran yang besar sampai yang kecil sekali. Ini udah oke. Ya, udah oke nih Mbak Elis. Coba yang lainnya Mbak Elis. Ini oke tuh tadi gambarnya. Nah, ini siapa nih? Oke, ya. Nah, ini lucu lagi nih. Yang mana? Ada satu. Nah, ini boleh nih satu nih. Satu-satu aja, satu-satu dulu. Satu-satu. Lah ini kayak putih ya. Ada Bu Indah ya itu ya, Bu Indah Sunoko. Ada Bu Indah. Ayo mana lihat Bu Indah mana. Jadi udah tahu ya, dengan lingkaran aja kita bisa berbagai macam kreasi, berbagai macam bentuk gitu loh. Nah ini yang harus kawan-kawan yang lain pahami nih. Jadi bisa bermacam-macam kreativitas. Oke, Abia udah. Flora, coba lihat lagi Flora. Flora nanti lingkarannya lebih itu lagi ya, lebih bulat lagi gitu ya. Di rumah dilatih terus. Coba lihat. Oke, iya. Ya. Oke, udah penuh ya tuh Flora ya. Udah penuh ya Flora ya. Deket lagi, coba deket lagi deh Flora. Lebih deket lagi ke kamera deh. Deketin lagi ke kamera. Nah. Oke, ya. Oke Flora, sip, bagus. Udah penuh tuh, bagus. Tadi mamanya ikut mana coba? Oke, ya ini oke nih terus. Nah masih ada celah-celahnya ya. Coba diisi lagi boleh yang kecil sekali loh lingkarannya. Oke, sekarang yang Abadi Siregar mana? Coba deketin lagi ke kamera. Aduh, agak ini. Agak Kelihatan ya. Udah bagus. Wah, ini keren ini. Kan Pak Padi. Ya. Iya, ini keren, bagus. Bagus. Ini nanti yang ada yang kosong-kosong diisi lagi ya. Itu ada bulat-bulat ini bagus nih. Jadi udah mengisi ada di dalam ruang, lihat. Dari lingkaran aja sudah bisa membentuk macam-macam, bahkan dimensinya juga udah terbentuk gitu loh. Ada yang lebih gelap, terang. Wah, ini saya senang banget nih. Oke. Ayo, bagus itu Abadi Siregar ya. Kreasinya oke. Terus. Ini siapa ini Mbak Elis yang ini? Iya nih. Wah, ini lebih rapat lagi. Coba dideketin lagi ke kamera deh. Itu lagi nih, deketin ke kamera. Wah, coba deket lagi kamera. Nah, tuh lihat hasilnya tuh. Ya kan membentuk dimensi kan, ada kesannya ada batu yang besar. Padahal ini hanya dari lingkaran-lingkaran kan. Oke kan? Nah, oke. Nah, ini bagus-bagus nih hasilnya ini. Diisi lagi ya seluruhnya ya, yang lainnya ya. Yang di atasnya tuh yang kosong. Oke, siapa lagi? Azril. Mana coba lihat Azril? Deketin lagi Azril. Deketin lagi. Oh. Azril, kita hanya bermain di lingkaran aja ya. Kamu bikinnya sesuatu semua dari lingkaran aja ya. Ya Azril ya. Jangan ada bintang, itu kayak ada bintang gitu ya. Iya, kayak bunga. Lingkaran aja. Coba lihat, deketin lagi deh. Deketin kamera. Nah, iya Azril, coba kamu dimain di lingkaran aja, tidak ada yang lancip. Ya. Semua penuh lingkaran itu sampai satu kertas. Oke. Ya Azril. Ya, bikin semua ya penuh ya, satu kertas. Oke. Terus siapa lagi nih? Ada yang ini. Ada Bu Elis, muridnya Bu Elis, Mas Andri. Coba lihat mana lagi muridnya Bu Elis. Nah. Deketin lagi deh. Deket lagi. Wah, ini juga asik nih. Nah, ini ada jadi dia sporadis. Jadi ada satu yang raput, ada satu lagi yang lingkarannya diisi. Nah, ini yang besar kalau diisi lagi lebih keren lagi tuh, yang bagian bawah sama atas tuh yang lingkaran masih besar-besar tuh. Jadi kesan nanti kayak bunga-bunga lotus. Wah, ini iya. Oke, terus lanjutin lagi ya, penuhin lagi ya.
Seperti yang di bawah ya. Ini oke nih. Mana ada lagi? Wah, ini juga lucu nih. Iya, Nah, oke. Wah, menarik nih. Oke. Ya sudah, kau pasti gatel itu yang masih bulat besar, pasti kamu mau isi lagi. iya. Ya kan? Pasti mau isi lagi Iya. itu sama lingkaran lagi. Di sini kita hanya main lingkaran ya, tidak ada garis lurus, nggak ada. Nggak. Nah, ini nih. Oke nih. Bagus. Udah, kalau sudah merasa oke, merasa penuh, udah cukup, udah. Nah, oke nih Mbak Elis. Kulitnya oke, udah. Abia, terakhir, udah itu ya. Oke. Ini, nah di sinilah kenapa mari kita bahas ya. Azril, Ya. mana Azril? Hai, Azril. Oke. Mana, coba lihat lagi gambarnya. Coba kamu. Oke. Nah, yang bagus yang lingkarannya itu ya Azril ya. Nah, yang bagus lingkaran. Yang lancipnya nanti kamu belajar lingkaran dulu sampai penuh ya. Ya Azril ya. Lingkarannya sampai satu kertas penuh gitu. Oke ya. Jadi di sini kita hanya mengeksplorasi lingkaran dari yang besar sampai yang kecil. Gitu ya. Kamu boleh nanti kalau udah jadi gambar kamu kirim ke WA. Ke WA nanti sini ya, kalau udah jadi ya. Gitu ya. Biar nanti kakak ituin kasih review ya. Nanti kasih review gimana hasilnya ya. Oke, kamu terus kerja aja ya. Oke, kawan belajar semua. Saya hari ini puas. Nih, oke, Bailis, ini oke nih. Jadi ini juga bagus sudah. Oke, bagus ini. Ini Abimanyu. Bagus nih Bailis. Coba yang ini, oke, Bailis, bagus. Jadi bagus ini. Jadi ada bermacam-macam kreasi ya. Saya melihat di sini bagusnya apa? Saya melihat gambarnya berbeda-beda nih tiap explore, tiap yang ikut gambar hari ini. Saya puas juga. Abadi Siregar, siapa? Udah oke ya? Ya. Sip. Oke, udah. Oke, gimana Mas Dewa? Masih ada waktu? Ya. Apa Mungkin, udah cukup kayaknya? Hasilnya udah bagus semua. Saya sudah ya. apa yang saya coba ini kan semua berjalan dengan bagus. Mereka kreativitas dengan lingkaran, hanya dengan lingkaran, tapi mereka berbeda-beda kreasinya dengan menghasilkan gambar yang beda-beda. Silakan mungkin hasil gambarnya difoto kirim ke siapa Mas Dewa? Bu Endah, saya udah chat nomornya di grup Zoom grup chat ya. Oke. Di 0857 1660 4892. Nah, Ya, ini nanti biar jadi Mas Andri review juga. kita juga. Sampai di mana dengan cara belajar online begini, ternyata hasilnya menurut saya luar biasa. Gitu. Ya. Mana Abia? Coba lagi yang terakhir. Tempel lagi. Itu kan Abia juga beda lagi tuh, keren tuh. Sip. Ya, bagus Abia. Wah, ya kan? Jadi nanti kawan-kawan juga direview sendiri. Oh, ternyata dari lingkaran ternyata bisa menghasilkan seperti ini ya. Gitu loh. Ya. Silakan direview sendiri dengan karya-karyanya. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Gitu. Mudah-mudahan nanti kita akan belajar lagi yang mengekspor lagi bentuk lain. Mungkin garis. Setelah itu akan kita eksplor juga bentuk garis. Mungkin gitu aja. Mas Dewa, ada pertanyaan lagi nggak? Coba mungkin dari yang lain. Mungkin ada pertanyaan dari sahabat pembelajar? Langsung buka mic saja kalau ada pertanyaan, silakan. Kalau tidak ada, kita akan tutup belajar kita sore hari ini tentang menggambar kreatif di tingkat dasar ya. Iya. Oke, Mas Andri, mungkin ada penutup, Mas Andri? Ini ada yang nanya? Closing statement? Belum ada nih, Mas. Oke, sobat belajar semua. Hari ini saya sengaja sudah memulai gambar belajar teknis. Tapi ini adalah yang mendasar sekali sebelum kita menggambar bentuk-bentuk
yang real lain. Kita hanya bermain di gambar sederhana, bentuk lingkaran, mengeksplor kreasi dengan bentuk lingkaran, dengan tujuan melatih motorik tangan, motorik dari mata, otak, kemudian ke tangan, dengan menjadi sebuah, agar dia sensitif, refleks membuat sebuah lingkaran, alat bantu lingkaran. Ya. Semua harus dipelajari dengan cara refleks. Mungkin garis, kalau kita udah terbiasa menggaris lurus, menggaris tebal, tipis, segala macam, itu bentuk itu akan terlihat jelas dari hanya dengan gambar-gambar garis-garis itu. Gitu ya. Jadi mungkin hari ini saya merasa bagus. Hasilnya menurut saya luar biasa. Semuanya menghasilkan karya-karya yang tersendiri, yang bebas. Nah, mungkin itu pesan saya. Ya. Dari awal memulai sebuah gambar. Mungkin ada yang terbiasa gambar, tapi mungkin dia melewati teknis-teknis melatih motorik ini. Gitu loh. Mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk kita semua. Gitu, Mas Tiba. Sangat bermanfaat, Mas Andri. Oke, Mas Andri Wintarsa, selamat sore. Terima kasih banyak ke pelatihannya, pelajaran kita mengenai menggambar kreatif di tingkat dasar. Untuk sahabat pembelajar yang sudah join pada sore hari ini juga terima kasih, dan sudah belajar juga ya, praktek juga, dan tadi sudah beberapa kali direview oleh Mas Andri. Terima kasih semuanya. Kita ketemu lagi minggu depan, tentu saja dengan tema yang lain. Salam sukses luar biasa. Stay healthy. Terima kasih. Mas Andri. Oke. Ayo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Terima kasih, Pak. Terima kasih semuanya. Terima kasih. Yuk, mari Flora, Budi Siregar, Mas Dwi, Mbak Yeldi, murid-muridnya. Asli, jangan lupa gambarnya disetor, dilihat ya.